YSS ya? Ya, saya juga dari room yang banyak aliran dari Kristennya. Memang banyak beda-beda ya aliran. Dan itulah sebabnya banyak aliran tidak bisa menjawab siapa Yesus. Tapi kalau bagi saya jelas ya. Saya selalu jelas gitu. Dan saya bisa menerangkan gitu dengan percaya diri dan mantap. Kalau yang lain-lain kan, kalau berdiskusi dengan di luar Kristen, mereka selalu mendapat sanggahan karena logikanya tuh nggak masuk. Nah, tapi saya memang diajar. Langsung aja, Vita. Ya, jadi gini, mengenai pribadi Yesus itu selalu diperdebatkan dari banyak aliran Kristen. Dan saya diajarkan bahwa Yesus itu siapa dari ayat Alkitab. Jadi Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah itu di Wahyu 3 ayat 14 dan didukung dengan Kolose 1 ayat 15 sampai 17 yang bunyinya Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan dan melalui Yesus segala sesuatu ada dan diciptakan. Karena apa? Karena Allah memakai Yesus untuk berfirman, menjadikan segala sesuatu. Dengerin tuh Dem, beda. Iya. Ini masih dua Kristen ini. Demian bilang Yesus itu Bapak. Ya, kalau Evita Yesus itu ciptaan. Ya, inilah. Saya dari ruang yang ini banyak aliran Kristen. Oh, berarti yang Kristen selain ini, Kristen banyak selain yang ya, Kristen yang berbeda dengan Mbak Evita berarti bidat gitu maksudnya Mbak Evita. Begini ya. Saksi Yova aja Dem. Lebih ke kalau bagi saya ya tidak sesuai Alkitab. Saya nggak mau ngomong bidat atau gimana, tidak sesuai Alkitab. Tapi kalau yang sesat itu biasanya sudah jauh melenceng dari Alkitab ya. Kalau seperti Muslim itu benar-benar melenceng karena satu ajarannya sangat berbeda. Udah dilanjutin, ntar kugas kamu. Diam dulu, Demian, silakan. Jangan ke Islam dulu. Iya. Kebedaannya Nom ya. Ini Dem, ini Evita ini bilang Yesus ciptaan, ya kan? Tetapi di sisi lain dia bilang bahwa Yesus itu ikut gotong royong ketika Bapa menciptakan langit dan bumi. Ikut bersama katanya, menemani. Gotong royong katanya Dem, Tuhannya dua dia. Ya, itu doktrinnya 1 ayat 26 27. sama kayak ini Arius. Iya, Arius ya. Pengikutnya disebut Arianus. Ya, Arianus. Arius. Tapi gini Pak D sama Demian, kalau pengikutnya Arius disebut Arianus, kenapa harus ada Anus gitu loh? Apa hubungannya sama Anus? Coba sekarang saya tanya deh Demian sama Evita. Kira-kira ketika Yesus hidup itu, ya ajarannya lebih ke Trinitas atau ke Arianisme? Secara kemanusiaannya itu lebih ke Arianisme ya. Nah, ini belum bener muncul nih. Tritunggal pada masa Yesus belum muncul. Lebih ke Demian menjawab lebih ke Arianisme kan? Betul Demian? Iya. Nah, sekarang gini loh. Gak usah ribut soal Yesus itu. Yesus itu mempunyai kesaksian loh. Mempunyai kesaksian sendiri dia. Siapa yang paling bisa dipercaya? Siapa yang paling valid berbicara tentang Yesus? Ibunya, saudaranya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, pendeta, atau orang Kristen zaman sekarang? Tentu yang lebih valid itu adalah kesaksian Yesus sendiri. Ini ada ayat yang menurut saya sangat paten sekali ya di dalam Bible. Itu satu peringkop Anda baca dengan baik. Bahkan di situ LAI memberi peringkop itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Anda baca dari Yohanes 5 dari ayat 19 sampai ayat 37. Kau baca di situ. Adakah kesaksian Yesus di situ bahwa dirinya itu Tuhan? Ini kesaksian Yesus tentang dirinya loh.
Ditulis di situ. Ya baca satu peringkop penuh itu. Kotak-atik tiap hari kau baca. Ketemu enggak di situ Yesus itu ada ciri-ciri ketuhanan? Itu saja kok. Saya perlu tambahkan ya, Yesus memang Sedikit tidak Mbak Evita. pernah. Sedikit-sedikit. Bahkan di ayat 36, Yesus berkata apa? Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Oh, Yohanes Pembaptis. Kesaksian Yohanes Pembaptis saja nggak begitu penting bagi Yesus, apalagi pendeta, apalagi orang-orang Kristen yang hidup 2000 tahun kemudian. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapak berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Selesai udah. Ya selesai sudah pernyataan Yesus ini. Bapa yang mengutus aku. Utusan dia. Mau ada sedunia ini, pendeta sedunia mengatakan Yesus itu Tuhan, gak penting. Ya, Paulus bangkit mengatakan Yesus Tuhan, gak penting. Karena ada yang lebih penting dari kesaksian Yesus itu sendiri. Bapa yang mengutus aku. Silakan Mbak Evita. Yesus memang bukan Allah atau Elohim ya. Yesus bukan Elohim karena apa? Karena Yesus bukan yang maha, hanya Elohim yang maha. Jadi apa-apa yang diberikan kepada Yesus seperti kekuasaan itu berasal dari Elohim. Yesus sendiri berkata, kepadaku diberikan segala sesuatu di bumi dan di sorga. Hancur Kemudian dan demikian. Hancur Yesus dan juga demikian berasal kalau dari Elohim. berasanya Evita kayak gini. Ayo cepat lanjut Evita. Kemuliaannya itu Yohanes 17 ya. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri ya? Yohanes bukan Bapa, bukan Ya. Elohim. Bukan Elohim. Yesus bukan Elohim. Hancur kau dem. Yo. Elohim Ya. itu maha. Kalau DO mungkin ya, Bapa sama dengan Yesus itu udah salah total. Kalau Allah Tritunggal masih menganggap Yesus beda dengan Bapa, tapi hakikatnya Allah. Nah, hakikat dari Yesus sama dengan Allah itu Oke, yang aku bantuin salah. Demian. Kolose 2 nomor 9. Coba bagaimana artinya itu Evita? Kolose 2 ayat 9 bunyinya. Ya, coba dibaca. Dalam dialah secara jasmani seluruh kepenuhan Bapa. Nah, Oh, iya. dinatur tuh dinatur. Nah, di dalam dialah ada kepenuhan Bapa ya. Maksudnya kepenuhan Roh Allah ada pada Yesus. Jasmani, itu ada jasmani kok, secara jasmani. Secara Jasmani itu apa? Iya, secara jasmani itu apa? Jasmani itu apa? Fisik. Daging kan? Nah, Ya. berarti jasmaninya itu Bapa. Gimana nih? Oh, di dalam Yesus ada kepenuhan Roh Allah ya kan? Di dalam daging, Ya. dagingnya itu Bapa. Begini, waktu Yesus di bumi ya sebagai jasmani ya. Yesus memiliki kepenuhan Roh Allah karena seperti kita tahu ya, manusia kan Itu bukan diberikan tentang juga roh. Roh Kudus. Di situ bukan tentang roh, di situ jasmaninya. Coba lah dibaca baik-baik. Secara Kepenuhan jasmani. Roh Allah ngomong. Enggak, Coba. secara jasmani di situ coba. Coba ayat Baca dua baik-baik. lagi. Nah, Jawabannya Paulus asal gacor. bukan ayatnya secara itu Alkitab ditunjukkan, kamu bisa tunjukkan. Begini Mbak Evita, itu jawabannya Paulus asal gacor. Dia berpendapat seperti itu, referensi dia apa? Memang dalam Yesus ada Roh Allah, manusia aja juga bisa diberi Roh Kudus. Itu setuju Tapi kan saya. tidak menjadikan Saya setuju. manusia jadi Allah. Kalau Yesus Saya pasti lebih banyak lagi Roh Allahnya daripada manusia. Saya Karena setuju dia, Mbak dia Evita. mengenal Allah secara langsung. Jadi kepenuhan Roh Allah berarti Yesus penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah Iya, itu Roh Kudus. Mantap, saya setuju sekali. Bahkan kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 3 itu, di situ dikatakan rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, melainkan hanya 120 tahun saja. Setiap manusia itu punya roh Allah. Makanya tadi kalau
di dalam Kolose itu tadi, Kolose 2 ayat 9 itu dikatakan bahwa Yesus itu jasmaninya sepenuhnya Allah, itu Paulus asal gacor. Dia dapat dari mana seperti itu? Gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri tidak asal gacor. Bentar. Sementara Yesus sendiri tidak asal gacor dia. Yesus sendiri itu tidak pernah lancang. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Semua yang aku katakan sesuai yang aku dengar. Nah, ini Yesus loh. Yesus saja nggak berani asal gacor dia. Nah, Paulus asal gacor. Dia berkata seperti itu tuh dapat dari mana? Bahwa Yesus itu tubuhnya secara seluruh tubuhnya itu adalah keilahian itu, Tuhan itu dapat dari mana dia? Perlu dipertanyakan. Sebenarnya manusia aja punya Roh Kudus kan, Roh Allah. Nah, itu nggak masalah, Roh Allah, Roh Kudus itu berupa apa? Hikmat, ya kan, kebijakan. Ya, Roh Allah itu artinya pasti Muslim tidak tahu, karena orang Kristen aliran lain juga tidak mendefinisikan Roh Kudus secara benar, Roh Allah. Kalau bagi mereka Roh Kudus itu pribadi. Kalau bagi dari Saksi Yewa, Roh Kudus itu adalah tenaga aktif Allah. Tenaga aktif itu kan kekuatan ya. Kekuatan itu kan bisa hikmat, kebijakan gitu. Jadi Roh Kudus itu bukan pribadi, tetapi Roh Kudus itu adalah tenaga aktif Allah. Kalau manusia itu punya tenaga kan, punya daya pikir, tenaga dalam dirinya ya. Itu kan. Oke, Demian, silakan Demian. Pasif. Kalau ayo Demian. Di dalam Elohim, Roh Kudus itu bisa dicurahkan, tidak pasif. Tenaganya tuh tidak pasif, tapi bisa dicurahkan. Itulah Roh Kudus. Ya. Yesus ini ciptaan atau pencipta? Yesus permulaan dari ciptaan Allah yang diikut sertakan dalam penciptaan. Ada dua berarti deh. Ciptaan. Gotong royong ciptaan yang menciptakan gitu. Ya, berfungsi. Pertama, kedudukannya sebagai ciptaan Elohim, tapi dia juga diikut sertakan seperti Kejadian 1 ayat 26-27. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Yesus diajak ikut serta dalam menciptakan manusia. Juga Kejadian 1 ayat 15-17. Melalui Yesus segala sesuatu ada dan diciptakan, karena Allah berfirman melalui Yesus. Allah itu menggunakan Yesus untuk berfirman. Baiklah kita menciptakan itu Bapa, Allah sama Yesus begitu. Iya, karena Allah Elohim mengajak Yesus. Nah, waktu di Kejadian pasal 2 dibilang begini. Roh Allah melayang di atas permukaan air ya? Bukan. Mereka telah menjadi salah satu dari antara kita. Salah satu dari antara kita itu siapa? Oh, ini dalam konteks apa ya? Dan mereka telah menjadi Kejadian pasal 2, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman begini. Oh, jangan mereka telah menjadi salah satu dari antara kita, mengetahui yang baik dan yang jahat. Oh iya, maksudnya gitu. Kalau itu kan ditempatkan keruk untuk berjaga-jaga ya di depan Taman Eden ya. Salah satu dari antara kita itu siapa? Ya itu loh. Jangan supaya mereka. Berarti yaitu malaikat-malaikat. Jadi Tuhan juga ya Demian ya. Malaikat-malaikat. Ya bisa bilang begitu. Tambah seru ini ada Kak Netral ini. Berarti Adam jadi Tuhan juga di situ kan? Sesungguhnya manusia itu sudah menjadi salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat kan? Berarti Adam dan Hawa jadi Tuhan. Maksudnya itu berjaga-jaga gitu. Maksudnya berjaga-jaga, jangan sampai mereka masuk ke Taman Eden kan? Bukan itu, astaga, kagak nyambung. Coba kan kamu gini, waktu Adam itu sebelum ayat dengarin. Gini. Aku belum. Jadi dengarin dulu baru paham. Kan waktu Adam dan Hawa makan buah, mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian Tuhan berfirman begini, manusia itu telah menjadi salah satu dari antara kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, yang menjadi salah satu dari antara kita itu siapa? Ya, yang tahu yang baik dan jahat itu kan
Elohim dan Yesus. Nah, kan di situ kan salah satu dari antara kita. Kalau ada 3, berarti cuma 1 doang yang tahu itu siapa itu. Kan salah satu. Kalau kan menjadi salah satu di antara kita. Maksudnya ini Yang mengetahui yang baik dan yang jahat, mereka telah itu ya menjadi salah pasti satu di antara Elohim. kita. Bukan Yesus. Yesus juga mengetahui yang baik dan jahat. Itu cuma satu yang tahu itu, yang 2 bego. Nah, di situ kan dibilangkan salah satu, bukan semuanya gitu. Mantap nih, hidupnya punya terobosan baru nih. Sebentar ya, saya Tuhan lihat yang ayatnya langsung tahu, ya. Di mana di yang tahu itu Kejadian cuma 1 satu, ayat yang 2 Kejadian bego. 2 ayat 18 ya. Kejadian 2 ya. Iya. Kan salah satu artinya cuma dari 3 orang itu, tiga Tuhan kan. Dari 3 Tuhan itu cuma satu gitu kan. Aneh memang pemahamannya si Evita ini. Kayaknya di Ya demikian ya. hancur lebur ini. Dari 3 itu yang tahu baik dan buruk cuma satu kan. Iya. Berarti yang 2 bego, gak tahu baik buruk. Ayo lanjut. Dia bilang Yesus ciptaan. Tapi ketika penciptaan langit dan bumi, katanya Yesus ini ikut menemani bapaknya gotong royong untuk menciptakan, sama-sama menciptakan katanya Dem. Kalau Kak Netral gimana Pak Netral? Bunda? Itu sama Itu aja begini makanya. Itu Iya, menghilangkan Tuhan Maha Pencipta. Yang namanya Maha itu dia menciptakan nggak pakai gotong royong. Kalau gotong royong menghilangkan Tuhan Maha Pencipta jadinya. Tapi kalau dibilang bahwasanya Yesus itu yang menciptakan juga, di dalam Bible itu yang menciptakan segala sesuatu itu Yesus. Nah, berarti Bapak nganggur dong. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 kan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Artinya tidak ada yang dijadikan oleh Bapa. Bapa ya cuma duduk aja, yang melakukan penciptaannya Yesus. Nggak, maksudnya gini, Allah yang menciptakan kan Yesus itu ikut andil. Misalnya gini, misalnya Allah mau menciptakan misalnya pohon. Yesus bilang begini, bagaimana Bapak, bagaimana kalau pohon itu daunnya warna hijau. Jadi dia ikut andil. Oh iya betul. Maksudnya benar bagus kalau warna hijau. Maka Allah yang menciptakan itu. Berarti Tuhan Begitu. tidak maha tahu dong, disetir dong. Ya? Berarti Tuhan disetir dong. Bukan tidak maha tahu. Dia maha tahu, tetapi kan Yesus kan mereka kan itu akrab. Bermiliaran-miliaran tahun mereka akrab sebagai bapak dan anak kan begitu. Kayak Jadi pacaran mereka aja. Mereka juga berbincang gitu loh. Namanya Kan itu ada ada dua ayatnya. dan kehendaknya Ada beda. ayatnya. Pasti suatu saat bisa berantem. Iya. Dia tuh merancang. Kata Bapak hijau, kata Yesus kuning. Waduh, kacau dong. Yesus itu ikut merancang. Allah yang menciptakan, begitu maksudnya. Tapi Yesus utusan, bukan sang pencipta ya, Kak Netral, Bunda Netral. Iya, Yesus itu utusan. Bukan pencipta berarti. Yesus itu apa ya? Pemberi Karena usul. tapi dia kan diberi kuasa untuk menciptakan juga, diberi kuasa segala sesuatu. Dia diberi kuasa itu untuk menciptakan. Begitu. Kalau Iya, Yesus yang benar. menciptakan segala sesuatu, terus saya Bapak sudah menciptakan apa? Tapi sebelum maksudnya gini, dia kan nanti diberi kuasa sewaktu dia sudah dari turun ke bumi terus diangkat jadi tuan dan raja kan. Dia kan di situ dia sudah diberi kuasa untuk Iya, terus menciptakan Bapak menciptakan segala. apa? Allah kan Bapak sudah ciptakan. pertanyaannya Bapak Allah menciptakan kan apa? sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, baik di langit maupun di bumi. Tapi juga Yesus kan setelah itu naik ke surga atau ke langit, dia diberi kuasa itu. Yang ditanyakan apalagi yang Bapak Yesus mau, menciptakan apalagi apa? yang Yesus mau ciptakan, kan Allah sudah ciptakan, tetapi dia diberi kuasa itu juga. Begitu, tapi Yang Yesus menciptakan tidak langit dan bumi ini siapa? sewenang-wenang untuk menciptakan Aduh. tanpa izin bapaknya. Iya, yang begitu. menciptakan langit dan bumi ini siapa? Bapak atau Yesus? Ya Bapa. Loh, di dalam Yohanes 1 ayat 3 di situ dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Ya maksudnya begini,
Yesus itu adalah anak kesayangan Allah kan, begitu, anak kesayangan Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan malaikat-malaikat yang berlaksa-laksa, paling pertama yang Allah ciptakan itu Yesus. Begitu. Jadi tanpa Yesus Allah tidak menciptakan semua itu, tidak akan menciptakan, karena Yesus Allah menciptakan segala sesuatu dalam nama Yesus. Begitu. Kak netral, Bang Demian, coba gini ya. Ini ada ayat bunyinya begini. Akulah Tuhan yang menciptakan, yang menghamparkan bumi dan menciptakan langit seorang diri. Siapakah yang mendampingi aku sehingga kami sama? Nah, di sini Tuhan mengatakan dia hanya seorang diri. Gak ada pendamping dia. Bagaimana Anda mau mengatakan Tuhan itu menciptakan, ada yang mendampingi, ada yang memberi usulan? Itu jelas ayatnya loh. Maksudnya Dia kan ada siapakah yang mendampingi aku sehingga kami sama? Tidak ada yang menyamai Elohim, tapi Jadi Elohim bertentangan dong sama argumennya ibu itu. Nah ya, kan bertentangan. Yesaya itu di Yesaya 66 seingat saya itu. Siapa yang mendampingi Elohim sebagai yang maha? Tidak ada, karena dia tidak akan menyerahkan kemahaannya kepada siapapun. Tapi dia berarti Yesus gak ikut menciptakan. Berarti Yesus gak ikut menciptakan begitu. Ya, tetapi dia turut andil gitu loh Bapak. Nah, sama kalau turut andil berarti ada yang mendampingi. Di situ Tuhan mengatakan tidak ada yang mendampingi. Di situ Tuhan mengatakan seorang diri. Tuh. Seorang diri. Memang Yesus tidak menciptakan, tetapi dia turut andil. Maksudnya gini, gimana nih Demian? Turut andil berarti ada yang mendampingi kan Demian? Marilah kita itu lebih dari satu Bapak. Marilah kita. Dari argumennya kan ada yang mendampingi. Bu Netra dari denominasi apa ya? Bu Netra. Marilah kita menciptakan, berarti kita, marilah kita. Saya Yahudi Rohani. Yahudi Rohani. Oh, Pak Demian. Makin lama tuh makin gila ya. Bu Netra jadi gini kan netral. Aliran Bukan netral, sedikit kan netral. Jadi gini, ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu Tuhan berbicara kepada para malaikat. Ada ayatnya ya, tunggu saya kasih ayatnya ya, saya cari ayatnya. Ya sabar, saya belum selesai, sabar. Ya, jadi di situ Tuhan itu berbicara kepada para malaikat, karena di dalam Bible malaikat itu juga bisa disebut Tuhan, yaitu yang disebut dengan makhluk surgawi. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Jadi malaikat bisa disebut Tuhan. Mana? Mazmur 82 ayat 6. Musa bisa disebut Tuhan. Mana? Keluaran 7 ayat 1. Karena itu Yesus bisa disebut Tuhan. Karena tapi itu Yesus disebut Tuhan. Coba Pak Sugi lihat Amsal 8 ayat 30. Iya, saya setuju itu. Itu Yesus ciptaan di situ, dibaca dari ayat 22. Coba baca. Amsal 8 ayat 30. Bacalah Bu, dari ayat 22 Bu. Saya setuju sekali Yesus itu ciptaan. Setuju. Saya sangat setuju itu. Cuma yang saya tidak setuju kalau Yesus itu ikut menciptakan. Karena akan tabrakan dengan ayat-ayat lainnya. Contohnya Yesus berkata. 17. Bentar Kak. Contohnya Tuhan dibantu sama ciptaannya. Kolose 1 ayat 15-17. Kak Evita sebentar. Contoh Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 2, ayat 4. Tidakkah engkau membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula laki-laki dan perempuan? Yesus nggak ikut menciptakan di situ. Berdasarkan pernyataan Tuhan sendiri bahwa akulah yang menghamparkan bumi, membentangkan langit seorang diri. Iya, siapa yang mendampingi aku sehingga kami sama? Memang Yesus tidak ikut tidak menciptakan, tetapi dia punya andil. Makanya Bapak baca Amsal 8 ayat 30. Saat itu aku ada di sisinya sebagai pekerja ahli. Di situ itu artinya seperti itu. Coba Amsal 8 ayat 30.
Lanjut sama demikian. Nah, di Kejadian 1 ayat 26 kan di situ juga bilang, lalu Allah berkata di situ, mari kita membuat manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Kan lebih dari satu. Nah, di 27-nya itu yang menciptakan itu cuma tunggal Elohim saja, yang lainnya kemana? Iya betul, memang Yesus tidak menciptakan, tapi dia adalah pekerja ahli gitu loh. Lah, tadi katanya Yesus menciptakan, sekarang nggak lagi, nggak konsisten. Makanya di Yohanes 1 ayat 3 itu segala sesuatu menjadi ada melalui dia, dan tidak satu pun menjadi ada tanpa melalui dia, tanpa melalui Yesus. Jadi Allah tidak akan menciptakan bumi ini, tidak akan menciptakan dunia ini, ya. Ini boleh nggak saya masuk? Kalau saya masuk selesai semua. Berarti Tuhan Yesus bergantung dong sama ciptaan. Yesus dipakai Allah. Ya. Kalau Allah bergantung sama ciptaan, firman. berarti Allahnya kurang maha kuasa. Masa mau menciptakan saja harus melalui, harus minta restu sama Yesus yang adalah ciptaan, kan aneh. Oke, izinkan saya 1 menit. Anak dan Bapak ada komunikasi kan? Mereka berkomunikasi. Izinkan saya 1 menit biar selesai semua. Bentar Vita, bentar. Di 1 menit aja. Dulu ya. Di Yohanes 5 ayat 26, 19, 20 di situ apa yang dikerjakan Bapak, itu yang dikerjakan anak. Oke, aku selesaikan semua dulu ya. 1 menit aja. Apa yang dikerjakan Bapak, itu yang dikerjakan anak. Makanya Bapak baca Yohanes 5. Bu, saya cuma speed 1 menit saja. Yang Tritunggal punya landasan dasar iman rasuli. Coba bacakan dulu. Kalau iman rasuli Anda tidak sesuai dengan yang ada di Bible, Anda mengikuti iman rasuli sebagai orang Kristen atau membuang Bible? Silakan. Ya, saya bukan Tritunggal ya. Ya, silakan. Iman rasuli itu Sadat Nisea. Yang mengikrarkan orang Kristen menjadi orang Kristen itu iman rasuli. Silakan dibaca. Ada nggak yang sesuai dengan di Bible? Kalau nggak sesuai Bible itu buang Bible-nya. Jadi hanya imani saja. Silakan. Saya kan bukan Tritunggal. Jadi siapa di sini yang Tritunggal? Saya Jadi bukan gini, Tritunggal loh. kalau saya lihat dari tadi itu, permasalahan pokok di sini adalah menganggap Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Disinilah permasalahan pokok itu. Sehingga Yohanes 1 ayat 3 itu dikatakan bahwa tanpa Yesus tidak ada yang jadi. Padahal tidak demikian. Maksud ayat itu tanpa Tuhan berfirman tidak ada yang jadi. Makanya ketika Tuhan itu menciptakan Kejadian 1 misalnya, ya Anda baca sampai ayat ke-19 itu, berfirmanlah Allah jadilah terang. Jadi Tuhan itu menciptakan dengan cara berkata, dengan cara berfirman, bukan firman nongol ikut menciptakan atau ikut andil memberi usulan, tidak seperti itu. Si Bileam aja ditaruh, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Demian minggat, Demian minggat. Yesus itu bisa aja Allah menaruh firmannya kepada Yesus untuk diucapkan. Gak masalah. Dan jadinya melalui Yesus segala sesuatu dijadikan. Karena apa? Karena Allah sudah menaruh firmannya kepada Yesus juga. Si Bileam aja bisa ditaruh firman ke mulutnya. Iya, menaruh firman itu bukan berarti firman itu menjadi manusia, bukan. Maksudnya Tuhan itu menitipkan ajarannya kepada Yesus. Bentar. Jangan dibantah dulu. Makanya Yesus berkata apa? Kepada para murid Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, sehingga mereka tahu benar bahwa Engkau yang mengutus Aku. Jadi menaruh firman itu bukan berarti Yesus
adalah firman Tuhan yang jadi manusia, bukan seperti itu. Kalau firman Tuhan sudah jadi Yesus, maka seharusnya tidak ada firman lagi. Karena sudah jadi Yesus. Tapi faktanya Yesus masih terima firman. Bahkan kalau Anda baca, bahkan kalau Anda baca di dalam Markus 15 ayat 4, firman dicomot iblis. Gimana itu? Katanya Kenapa firman sudah jadi Yesus, tapi kok masih dicomot iblis? Bentar, saya jawab yang ini. Kenapa Yesus disebut Sang Firman? Kenapa? Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu pribadi. Kenapa Yesus disebut Sang Firman? Bukan karena Yesus itu perkataan, tapi karena Yesus menyampaikan firman sebagai juru bicara Allah. Bener. Ini saya setuju, gak ada masalah. Justru Anda itu mendukung argumen saya. Karena Yesus menyampaikan firman, maka dia disebut Sang Tapi Firman. saya diajarkannya begitu. Ya, saya setuju, gak ada masalah itu. Allah. Ya, nggak ada masalah itu kalau Yesus Sang Firman, artinya dia Sang Penyampai Firman. Bahkan, Mbak, orang yang menyampaikan firman bisa disebut Tuhan. Di mana itu? Yohanes 10 ayat 34. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Tuhan. Loh. Jadi orang yang menyampaikan firman disebut Tuhan. Makanya Musa juga disebut Tuhan karena dia menyampaikan firman kepada Fir'aun. Lihat, aku menjadikan engkau sebagai Tuhan bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Yesus Tuhan dalam arti sebagai Sang Penyampai firman. Elohim di situ Elohim. Ya, bukan Theos, Elohim. Jadi Sang Penyampai firman bisa disebut Tuhan. Ini dalam konteks Bible ya, bukan Islam ya, jangan dimasukkan ke konteks Islam ya, nanti salah kaprah pula. Ya, Musa juga Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 82 ya, itu banyak sekali Tuhan di situ, bahkan dikonfirmasi oleh Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Begitu, Mbak. Kalau Bapa itu disebut Elohim, kalau Tuhan itu merujuk kepada Yesus di Alkitab. Tapi kalian tidak mau paham. Karena kamu memang Musa itu Elohim beda. Musa itu Elohim. Demian, kamu yang ngerti bahasa Ibrani, benar enggak Musa di Keluaran 7 ayat 1 itu Elohim? Demian? Ya, Elohim. Ya, Elohim bagi apa? Bagi Fir'aun. Ya, betul. Ya. Elohim, ini tadi Kak Evita salah ini. Tetapi Elohim itu Bapa, bukan. Elohim itu umum. Kak, Elohim itu umum. Kalau Bapa itu El. Jangan dicampur-campur. Ya. Anda salah tadi itu, kalau Elohim Bapa itu salah Anda. Hashem, Bapa itu Hashem. Nah, itu baru merujuk kepada Bapa saja. Tapi kalau Elohim bisa ke Musa, bisa ke malaikat. Malaikat juga ya. Begitu kawan. Kang Dito mau nambah apa? Orang saya masuk aja udah pada diem mereka udah. Lalu saksi Yehova ini punya iman rasuli nggak nih? Evita? Netral sama Evita ini seanu kayaknya. Enggak. Sejenis kayaknya. Halo, saksi Yehova tidak imam rasuli, tapi saya sekolah di Kristen memang diajarkan imam rasuli. Lah. Tapi saya tidak hafal ya, karena saya tidak berkeyakinan itu, jadi saya tidak hafalin. Nah, yang berkeyakinan di itu sekolah Kristen Kristen bukan? tuh. Pertanyaan saya, yang berkeyakinan seperti itu Kristen bukan? Lalu yang tidak Imam rasuli itu kepercayaan Kristen Tritunggal. Kalau Kristen Advent juga tidak imam rasuli, saya lihat. Ada yang komen. Ada yang komen ya. Pertanyaan saya Advent, tapi saya tidak. Pertanyaan saya diajarkan imam rasuli. Oke, pertanyaan saya, apakah yang menggunakan iman rasuli itu Kristen atau bukan Kristen? Lalu yang tidak menggunakan iman rasuli Kristen atau bukan Kristen? Begini Bapak, iman rasuli itu tergantung di mereka punya gereja. Iman rasuli itu mereka buat sendiri gitu loh.
Kalau itu iman rasuli itu sebenarnya itu bagaimana Yesus memberitahu kita beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Artinya itu punya arti bahwa kalau kita berdoa ya kepada Bapa, bukan dia. Ibu, dia memberitahu kita bahwa datanglah kerajaanmu. Itu doa Yesus. Di bumi seperti di surga. Jadi suatu saat nanti di bumi ini akan menjadi seperti di surga, hawanya seperti di surga, seperti itu. Jadi itu yang iman rasuli itu dibuat oleh ya Katolik yang Tritunggal. Kalau di Kristen lain, kalau saya pengikut Yesus itu itu hanya doa Yesus kepada Bapa, gitu loh. Oke, Bu. Iman rasuli itu yang dikonsilikan nggak, Bu? Nah, itu mereka punya urusan. Itu kalau sebenarnya tolong dijawab saja. Iman rasuli itu yang dikonsilikan menjadi syahadat Nisea itu bukan? Kalau saya enggak, mereka yang itu. Enggak. Maksudnya apakah konsili Nisea itu sama dengan imam rasuli kepercayaannya? Ya kan kalau karena mereka kan menuhankan Yesus, enggak sama dong. Konsili Nisea itu kan jadi pahamnya doktrin Tritunggal. Ya, paham di Tritunggal itu. Gini, ini kan kita kan di media publik nih. Kalau Ibu mengatakan itu bukan saya, apakah Ibu bukan Kristen? Kan gitu. Fakta sejarah yang kita bicarakan adalah fakta sejarah. Konsili Nisea itu gereja Kristen mula-mula, Kristen awal. Syahadat Nisea itu Kristen Katolik dan Protestan yang menganut Tritunggal. Saya kan tidak menganut Tritunggal, saya tidak. Enggak. Jangan asal bicara, Tidak asal bicara. Protestan itu abad keberapa? Nah, kan kalau Konsili Nisea itu kan banyak. Dengarkan. Sama tadi dengan Katolik gantian dong. Tadi Evita mengatakan konsili itu untuk Katolik dan Protestan. Karena Protestan Tritunggal. Kalau Konsili Nisea itu kan Tritunggal. Astagfirullahaladzim, susah banget ya. Kamu yang susah. Kamu tahu nggak Konsili Nisea itu mengakui doktrin Tritunggal? Protestan itu abad keberapa, Nduk? Bukan masalah abad atau apa. Protestan menganut paham Tritunggal. Konsili Nisea itu sama dengan paham Tritunggal. Kau nggak nyambung gini loh. Dengarkan saya bicara. Berdasarkan fakta akademis, fakta histori yang terjadi Kristen mula-mula, adanya syahadat Nisea itu di tahun 325 Masehi. Di situ meluncurkan namanya syahadat Nisea. Syahadat Nisea itu yang menghadiri adalah para uskup, perwakilan gereja-gereja. Belum ada Katolik, belum ada, apalagi Protestan. Protestan kan pecah-pecahan dari Katolik. Ini nggak punya literatur tapi ngomong gitu loh. Sabar dulu, jangan dipotong-potong supaya ini edukasinya dapat. Konsili Nisea itu Kristen mula-mula yang membuat suatu kumpulan disebut konsili. Semua bapak-bapak uskup, para uskup itu belum ada Katolik, belum ada Ortodok, apalagi Protestan. Protestan abad 16. Protestan itu pecahan daripada Katolik. Abad 16. Kesepakatan Konsili Nisea. Arahnya itu. Apa kesepakatan dari Konsili Nisea? Kalau Ibu netral tahu bahwa itu fakta sejarahnya, maka Protestan ini muncul di abad 16 karena Martin Luther itu membuat 99 dalil. Itu faktanya. Kalau Evita nggak punya ilmu, diam. Jangan membodohkan publik. Protestan itu belum ada di konsili. Apalagi saya mau tanya. Sabar dulu. Kau kosong, Dek. Kau cuma bisa ngomong bersuara, tapi kau nggak punya ilmu. Kau tadi ini saya betulkan, saya luruskan. Kamu tadi mengatakan konsili itu oleh Katolik dan Protestan. Sejak kapan Protestan itu ikut konsili? Protestan itu pecahan daripada Katolik, Dek. Ini ilmu supaya kau nggak cuma ngomong gitu loh. Jadi saya tanya kamu, apa kesepakatan Konsili Nisea? Itu kamu nggak jawab, berarti udah mulai nantrum dia. Kita lagi bahas Konsili Nisea yang ada hubungannya dengan syahadat Nisea yang dikeluarkan. Apa syahadat Nisea? Apa syahadatnya yang bagi kamu? Kenapa nyerocos? Kenapa nyerocos?
Dengarkan, makanya supaya dapat masuk ke otakmu. Gitu loh. Sabar dulu, saya lagi ngomong. Isinya konsili itu, kalau mau tahu, saya bacain. Saya bukain datanya, kan gampang. Jadi bukan antara kamu tahu dan tidak, kamu tidak bisa jawab. Nggak begitu di sini, nggak cari kalah menang. Kalau kalah menang, dari tadi pun kamu sudah keok. Nggak nunjukin data juga. Ekumenis. Ekumenis itu konsili-konsili. Memang yang memiliki adalah Katolik dan juga Ortodok. Nggak ada Protestan. Justru Protestan itu menjadi korban. Korban pembidatan yang dilakukan di Konsili Trenti tahun 16. Tahun abad 16. Itu nggak usah sok-sokan kamu di depan saya. Dulu tak bacain. Dekrit tentang ekumenis. Mau tak tampilin? Bacain. Nih. Dekrit tentang ekumenisme. Banyak ini kalau mau tak bacain sampai besok nih. Tak baca poin-poinnya. Hubungan antara saudara-saudari yang terpisah dari gereja Katolik. Besar, terlalu kecil. Aku yang bacain. Kenapa sih kau ini? Kenapa? Sabar dulu, tak bacain pelan-pelan. Yang keempat, ekumenis. Nih, ada dorongan Roh Kudus dan segala macam. Ini data, Dek. Ngomong itu pakai data. Pelaksanaan ekumenis. Tanggung jawab segenap umat beriman, pemberitahuan gereja, pertobatan hati, doa bersama, saling mengenal sebagai saudara, pembinaan ekumenis, cara mengungkapkan dan menguraikan ajaran iman, kerjasama dengan saudara-saudari yang terpisah. Nih, bab ketiga, gereja-gereja dan jemaat-jemaat gerejawi yang terpisah dari tahta apostolik di Roma. Ini Katolik memang dari Roma nih. Nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Terus apa lagi? Tujuan khusus tentang gereja timur. Gereja timur ini ortodok. Ngerti nggak kau? Tradisi liturgi hidup rohani dalam gereja timur. Ortodok. Tata tertib khas gereja timur. Ciri-ciri khas gereja timur. Ini ortodok semua, penutup. Situasi gereja dan jemaat-jemaat. Iman dan Kristus. Perdamaian kitab suci. Hidup sakramental. Kehidupan dalam Kristus. Penutup. Masih banyak lagi. Lihat ini referensinya. Ini kalau mau tahu blognya www.imankatolik.org. Kalau mau tahu sejarahnya konsili aku bukain lagi bentar. Agak lain memang ini. Jadi kalau nggak punya ilmu nggak usah ngegacor biar nggak malu-maluin. Oke, ini ada dari Paroki Vene. Nih konsili. Gereja Anak Domba Santo Yohanes Maria Veni, Paroki Cilangkap. Ini gambarnya nih. Konsili Nicea. Konsili Nicea adalah konsili ekumenis yang pertama di dalam sejarah gereja. Konsili inilah yang berjasa merumuskan doktrin Kristen pertama yang dianut oleh seluruh umat Kristen, yakni Sahadat Nicea. Dan dirumuskannya Sahadat Nicea yang saat ini kita kenal dengan Aku Percaya. Muncul presiden bagi konsili-konsili para uskup di tingkat lokal maupun regional atau sinode untuk merumuskan pernyataan keyakinan dan kanon-kanon ajaran yang lurus dan maksud menciptakan kesatuan keyakinan segenap dunia Kristen. Isinya apa? Nih tujuannya. Sang Bapa, khususnya silang sangketa antara pendapat mengatakan bahwa Sang Putra tidak berpermulaan karena diperanakkan. Sang Bapa dari keberadaannya sendiri, Putra tidak sendiri, dan pendapat mengatakan bahwa Sang Putra memiliki permulaan karena diciptakan. Karena diciptakan Sang Bapa dari ketiadaan. Diciptakan Sang Bapa dari ketiadaan. Ini paham Arius. Para peserta konsili nyaris tanpa kecuali memutuskan untuk membidatkan pendapat yang diusung Arius. Ini yang dibidatkan. Nih. Oke.
para peserta konsili nyaris tanpa kecuali memutuskan untuk membidatkan pendapat yang diusung Arius dan para pengikutnya. Kira-kira 250 sampai 318 peserta, hanya 2 orang yang menolak mengesahkan rumusan syahadat. Keduanya dijatuhi sanksi pengasingan di Iliria bersama Arius. Nih, mau belajar banyak. Nih, gambarnya nih, anak domba nih. Kayak gitu loh diskusi itu, Dek. Jangan ngomong cemas tapi nggak tahu isi gitu loh. Kalau bertanya karena nggak tahu, bagus kita diskusi. Ya, jadi syahadat Nisea itu yang dimunculkan oleh Kristen seluruh dunia. Merumuskan Kristen pertama yang dianut oleh seluruh umat Kristen, yakni syahadat Nisea. Maka Bu Netral tadi katanya tidak menggunakan syahadat Nikea atau iman rasuli. Evita juga tidak menggunakan iman rasuli. Maka apakah Bu Netral dengan Bu Evita ini, Mbak Evita ini orang Kristen? Ya, kalau saya sih Yohanes 17 ayat 3 saya pakai itu. Saya tidak pakai itu iman rasuli karena itu kan buatan manusia semua itu. Jadi mereka itu Alkitab mereka membekokkan Alkitab gitu loh. Kan sudah dibilang membidahkan Arius. Mereka punya pikiran sendiri. Membidahkan Arius. Seperti Arius itu kepercayaannya apa? Arius sendiri. Contohnya Tritunggal, mereka punya pikiran sendiri, tidak ada dalam Alkitab, tidak berdasarkan Alkitab. Jadi rata-rata semua itu tidak berdasarkan Alkitab. Jadi untuk apa saya mau belajar tentang kekristenan, apalagi Katolik? Nggak perlu. Mereka saja berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria, ya kan? Begitu, dia minta izin dulu Maria baru dia berdoa kepada Allah. Sedangkan itu tidak berdasarkan Alkitab. Kita kan disuruh langsung berdoa kepada Allah, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak berdasarkan Alkitab, ngapain kita mau cari tahu? Tidak perlu, sudah salah kok, enggak perlu. Jadi kalau kita mau cari tahu yang kebenaran, yang hakiki, ya buka Alkitab dan dengarkan apa kata Yesus. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Artinya firman Allah dia adalah penyampai firman ya. Dia adalah penyampai firman Allah, perkataan Allah, petunjuk dari Allah. Itu lebih bagus kita selidiki daripada Kristen-Kristen yang percaya hal-hal yang tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Kalau saya cuma prinsipnya seperti itu, ngapain sejarah-sejarah yang tidak ada faedahnya gitu loh. Apa yang diungkapkan oleh Arius di situ? Dan di konsil itu membidahkan Arius. Membidahkan berarti mereka menganggap Arius itu bidah atau sesat, bidah. Iya, saya tampilkan lagi ya. Dia kan konsil itu membidahkan Arius dan Arius menganggap Yesus itu adalah ciptaan. Oke, aku tampilin lagi. Diciptakan oleh Bapa dari Bapa itu diem dulu, berasal dari ketiadaan. Iya, aku tampilin lagi. Dari situ aja udah nangkep kok apa itu buset, ngomong terus dia. Iya, ini aku tampilin lagi. Ini kan kesempatan saya tanya kamu. Iya, ini aku tampilin lagi. Kenapa kau nyerocos? Ini loh. Khususnya saling sengketa antara pendapat yang mengatakan bahwa sang putra tidak berpermulaan karena diperanakan. Sang Bapa dari keberadaannya sendiri. Dan pendapat yang mengatakan bahwa sang putra memiliki permulaan karena diciptakan sang Bapa dari keberadaan. Ini menurut Arius, ini yang dibidatkan. Itu. Nah, tentang syahadat Nisea, nih, lihat. GRRI BSD, ini perwakilan ya. Saya tampilkan. Ini .org. GRII/BSD.org. Ini isinya iman rasul ini. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Nih, ada Tuhan kita nih. Bukan Tuhan ini. Yang dikandung dari Roh Kudus. Nah, ini masalahnya nih. Nih. Yang dikandung dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus lahir dari kelihatan enggak? Anak darah Maria yang mengandung dari Roh Kudus lahir dari anak darah yang mengandung Roh Kudus di sini. Itu masalahnya. Tetapi ini kan kita lagi berbicara, ternyata Bu Netral sama Evita tidak menggunakan ini. Padahal ini adalah yang tadi dikatakan di konsili. Nih, ini tahun berapa? 250 sampai itu aja, sabar dulu 250 sampai 318. Nih, jauh, kita masih belum ada ini. Otomatis ini adalah fakta histori tentang iman rasuli ini, yang harusnya orang Kristen, disebut Kristen, menggunakan dasar iman ini, pengakuan iman rasuli. Kok malah Anda berdua ndak ikut? Lah, Anda ini orang Kristen bukan? Kandito, itu histori yang salah, Kandito. Nah, yang benar seperti apa? Silakan. Alkitab. Yang kita kalau sahadatnya kita sebagai orang Kristen ya Yohanes 17 ayat 3. Itu aja. Iya, lalu gereja mana? Istilah itu kan memihak kepada Tertullianus, tidak Arius. Arius itu dianggap bidah. Kalau Tertullianus kan menganggap Yesus itu. Aku jawab Bu Netral dulu ya, Vita ya. Iya. Ya, sabar dulu ya. Gini Bu Netral, yang jadi pertanyaan saya, kalau menurut pandangan Ibu, pendiri Kristen awal itu salah, lalu pandangan benernya bagaimana? Siapa yang mengeluarkan? Oke, Bapak. Iya, Kandito, benar. Gini, jadi yang kita harus fokus kepada Yesus. Karena kita ini pengikut Yesus, bukan pengikut uskup-uskup itu atau pendeta-pendeta, bukan. Kita pengikut Yesus. Jadi kita harus merujuk ke Yesus. Kita percaya apa Yesus sampaikan, itu yang benar. Karena kalau sebenarnya Kristen itu sebenarnya hanya satu ya, karena mereka inilah sehingga semua terpencar-pencar kan berbeda pendapat ya kan, ada yang berbeda pendapat, ada karena jabatan, ada karena ini itu, ada menganggap dirinya pintar gitu. Nggak usah, kalau saya nggak pusing dengan mereka, saya merujuk saja di Alkitab, saya hanya berpatokan kepada Yesus. Apa kata Yesus, itulah yang benar, bukan apa kata pendeta, apa kata uskup. Walaupun mereka awalnya, karena dulu kan tidak diajarkan tentang Katolik tidak diajarkan tentang benar atau salah, tentang kebenaran yang diajarkan, bukan tentang agama ya. Dulu tidak ada agama, yang diajarkan itu kebenaran, benar atau salah gitu loh. Oke, Ibu mau menanggapi. Ibu Netral pengikut Yesus apa pengikut Kristus? Saya Yesus dan Kristus. Yesus adalah Kristus. Nah, ntar dulu, kita bedah di sini. Bu Netral pengikut Yesus, bukan pengikut Kristus. Gimana Yesus itu kan Yesus yang diurapi, kan Kristus itu diurapi. Yesus yang diurapi gitu loh, Yesus Kristus. Oke, kita pahamkan dulu ya. Itu diurapi gitu. Baik. Oke, kita pahamkan dulu, Bu. Kalau Kristus itu definisinya adalah seseorang yang diurapi dan hanya diberikan kepada tertuju Yesus, maka disebutnya Yesus Kristus. Kalau Kristus Yesus, maka seseorang yang diurapi Yesus. Betul nggak, Bu? Ya, dia diurapi oleh Allah gitu loh. Nggak dulu, ini dari frase kata per kata dulu. Kalau Yesus Kristus, maka Yesus seseorang yang diurapi. Kalau Kristus Yesus, seseorang yang diurapi Yesus. Salah atau betul? Betul.
Oke, betul. Kalau Kristen ini definisinya adalah pengikut Kristus, maka Kristen ini adalah pengikut yang seorang yang diurapi atau pengikut yang diurapi. Betul? Ya, Yesus. Enggak. Yang Kristus diurapi itu ada selain Kristus Yesus. bukan nama. Kristus itu bukan nama. Ya, tapi kita kan berpatokannya kepada Yesus ya kan, bukan berpatokan yang lain-lain. Banyak orang yang diurapi. tertuju kepada artinya yang diurapi, bukan. Kalau yang diurapi dan menjadi juru selamat udah pasti Yesus. Tapi yang diurapi ada selain Yesus. Siapa? Kalau Daud juga kan sebagai raja diurapi oleh nabi. Untuk mengangkat dia sebagai raja itu kan diurapi. Ada Oke, pengurapan. saya buka Itu data bukan ya. sebagai juru selamat. raja, bukan sebagai Ya, sebagai beda. utusan. Pengurapannya itu beda. Oke. Nih, saya buka data lagi. Tanpa saya perlihatkan dalilnya, di sini kita sama-sama baca. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Yang mendapatkan pengurapan siapa? Yang Maha Kudus itu Allah. Pertanyaan saya, dengarkan Bu. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Siapa menurut Ibu yang dapat pengurapan? Tolong Bisa dari dibaca beberapa semua itu. orang tapi dengan fungsi yang berbeda. Ada yang sebagai raja. Itu harus dilihat konteksnya untuk apa. Untuk siapa dan untuk apa gitu loh. Kalau kamu hanya menunjukkan sepotong tanpa pendahuluannya, itu kan konteksnya bisa berbeda. Untuk siapa dan untuk apa pengurapan itu? Karena pengurapan ada berbagai macam. Dan untuk siapa? Dan untuk apa? Kandito kemana? Hilang lenyap seketika nih Kandito. Ya perlu saya sampaikan ya mengenai Arius itu dianggap bidah, padahal Arius itu yang mengatakan Yesus ada permulaan. Jadi di Konsili Nisea memenangkan pihak yang lawannya Arius yang bilang Yesus tidak memiliki permulaan. Di situ ya konteksnya saya udah lihat. Jadi Arius ini dianggap bidah, padahal Yesus itu sebenarnya memang ada permulaan sama dengan pendapat Arius, tapi dianggap oleh konsili itu memihak kepada lawannya Arius yang benar. Yang benar Arius, karena Yesus punya permulaan. Lawan Arius bilang Yesus tidak punya permulaan. Kalau yang tidak punya permulaan itu siapa? Cuma Elohim, cuma YHWH dalam perjanjian lama, sedang dalam perjanjian baru Bapa di sorga. Jadi Arius yang benar, Yesus punya permulaan. Lawan dari Arius, Tertullianus itu salah, bilangnya Yesus Maksud tidak Bunda punya Netral, permulaan. maksud Bunda Netral kalau syahadatnya Kristen itu adalah Yohanes 17 ayat 3 gimana maksud Bunda Netral? Apa itu ribut? Iya. Iya, Pak Arif kan kalau kita orang Kristen kan kita harus beriman kepada Allah dan Yesus kan. Makanya kalau mungkin ini ayat yang paling populer kan itu Yohanes 17 ayat 3. Untuk mendapatkan kehidupan abadi, kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, itulah bukan iman rasuli. Iman rasuli itu bukan kalimat syahadat, itu bukan. Itu di mana Yesus mengajar kita beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Artinya itu punya makna semua, Bapa kami dalam surga. Apa artinya itu? Oh, berarti Yesus menganjurkan kita berdoa kepada siapa? Bapa, bukan sama dia. Dikuduskanlah namamu. Allah itu namanya harus dikuduskan.
ya kan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi suatu saat nanti Allah akan terjadi bahwa jadilah kehendakmu bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi setelah kematian ada kehidupan yang jauh lebih baik, ya, karena ini dunia ini hanya persinggahan. Nah, nanti Allah akan wujudkan dunia ini akan seperti di surga, ya kan, hawanya seperti di surga. Jadi untuk apa kita ke surga? Di dunia ini kok Allah nanti akan menjadikan seperti di surga? Ya, seperti begini. Pemerintah akan menjadikan misalnya Manado seperti di Jakarta. Nah, kalau Manado sudah seperti Jakarta, ngapain lagi kita mau ke Jakarta? Semua kok semua sama kok gitu loh kan? Seperti itu. Saya ada telepon barusan. Kembali lagi, Bu. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20. Yang dimaksud akan tetapi kamu ini yang disebut pengikut Kristus atau bukan pengikut Kristus? Perikopnya tentang antikristus. Satu Yohanes pasal 2 nomor 20. Tadi yang saya bacakan. Tolong dibaca semua Bang Dito supaya saya sudah baca semua, Bu, pastinya. Dan ini poin ini, tetapi kamu mendapatkan pengurapan dari Yang Kudus. Yang diurapi adalah orang Kristen menurut pemahaman para pendeta. Orang Kristen itu diurapi, Bu. Nah, kalau ibu tidak merasa diurapi atau dibaptis, katakanlah, maka Anda bukan pengikut Kristus. Ya, tapi kan diurapi itu kan berbeda-beda. Kita diurapi karena kita menyatakan, misalnya waktu kita dibaptis, kita diurapi karena kita menyatakan bahwa kita sudah Kristen gitu, sudah jadi orang Kristen. Begitu supaya orang tahu, ya, yang menyaksikan di situ, oh, bahwa kita sudah masuk Kristen. Itu gunanya pengurapan itu maksudnya. Cukup. Ibu berarti mengakui bahwa orang-orang Kristen itu mendapatkan pengurapan, betul? Pengurapan jadi orang Kristen gitu loh, menyatakan diri. Iya, pengurapan ini termasuk disebut Kristus nggak dalam definisi? Itu ya nggak tahu juga sih, karena itu kan cuma dalam karena kalau kita tidak ada pengurapan, cuma di dalam nama Bapa atau Anak dan Roh Kudus, ya udah. Iya. Bu netral gereja apa dong? Tapi kalau yang kita maknai itu Bapa, Anak, kan Yesus bilang di Matius pergilah jadikanlah murid, ajarlah mereka, maksudnya itu diajar itu baptislah mereka, maksudnya baptislah mereka dan ajarlah mereka, maksudnya sebelum dibaptis harus diajar siapa Allah. Itu gunanya itu. Siapa Yesus, apa itu Roh Kudus. Nah itu sebagai orang Kristen kita harus tahu. Enggak begitu. Amanat Agung itu tidak seperti yang Ibu katakan barusan. Kandito ini Islam apa Kristen? Mantan Kristen kita. Oh, mantan Kristen apa dulunya? Katolik. Aduh, parah. Ya memang Katolik itu jadi tidak mengerti mengenai Alkitab ya. Udah, nggak usah ngeklaim. Aduh, ini kalau bahasa kayak gitu tuh nggak diperkenankan di diskusi, Dek. Kamu serang pribadi orang, nggak boleh. Ya, ini amanat Agung. Kalau Katolik sebenarnya begini, Kandito, maaf ya, kalau Katolik itu sebenarnya saya tidak mau bahas karena bukan saya maksudnya bilang apa, ya udah, maksudnya udah nggak mau bahas karena sudah salah, Tritunggal sudah salah, ngapain kalau kita mau bahas yang tidak iya, kita orang kan berbicara di sini, Kwa, untuk mengedukasi teman-teman, Kang.
Di Ya, bawah tapi ini itu teman-teman supaya bisa teredukasi, betul toh? ya, tapi itu Kang kan itu so salah dang. Torang buat apa torang mau bahas-bahas yang so salah? Torang cari itu yang benar. Torang buka itu Alkitab. Kang Ya, Dito torang Manado juga, Kang Dito. Ya, kita pernah di Manado, kok. 2 tahun kita so tinggal di sana. Nah, iya kan nah, itu. begini dan Jadi kalau maksud kita kita, pribadi dang, kan itu. maksud kita begini toh maksud kita supaya teman-teman yang Muslim di bawah juga, saudara-saudara saya, kalau ada misionaris datang pada orang so bisa jawab apa misionaris itu bertanya begitu. Nah, ini tentang amanat agung tadi, ya. Ini saya bacakan pelan-pelan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya, bukan semua bangsa menjadi muridnya, bukan. Tapi ini adalah bangsa muridnya Yesus. Apa bangsa muridnya Yesus? Yahudi. Itu Masa kan semua bangsa muridnya kan Yahudi? itu salah Bukan kaprah dong. itu. Salah. Semua Sampai ke bangsa, ujung coba. bumi. semua bangsa Makanya menjadi coba. muridku. Nah, makanya itu kenapa saya mau bicara ya. Nggak Juga ada untuk orang jadinya di Muslim, sini, karena Dek. hanya orang yang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Nggak bisa. Semua bangsa di sini nggak ada koma. Ini bangsa muridku. Bangsa murid Yesus. Siapa ngoni yang nggak bisa baca? Ngoni Kenapa lihat ngoni nggak bisa baca? itu di situ Ini yang nggak ada, dikatakan. DP koma di sini, Bu. Ya, oke. Kan itu coba dengar dulu ini. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua orang sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, itu. Jadi bukan Gimana cuma tidak, Bu? bangsa Yahudi. Ke Di ujung-ujung mana bumi. Bu Netral baca itu? Hah? Markus 16, 15. Banyak sekali di Matius 24 sampai 14 juga ada, beritakanlah ke seluruh bumi dan semua bangsa, kemudian akhir itu akan datang. Di Matius kalau tidak salah ya Matius 24 ayat 14. Matius 24 itu tentang kedatangan Matius kedua, Bu. 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Beritakanlah ke seluruh bumi, sampaikanlah begitu, dan semua bangsa, kemudian akhir itu akan datang kan itu. Kepada Jadi semua bangsa untuk menjadi muridku. Semua Iya. bangsa muridku. Ya sama lah. Nggak ada kata menjadi Semua itu. bangsa muridku. Semua di ada juga kan itu Matius untuk 24 menjadi 18 muridku. ada juga di situ. Ya, ini Jadikanlah persoalan semua bahasa. Sering diperdebatkan Oke. dari segi bahasanya. Oke, kembali lagi kepada pengikut Kristus. Nah, lalu Paulus mengatakan di Roma pasal 1 nomor 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Definisinya adalah dari Paulus, hamba yang diurapi Yesus. Benar nggak? Betul? Iya dong. Jadi Paulus diurapi Yesus. Iya, langsung diurapi oleh Yesus. Mendapatkan persetujuan Yesus sebagai rasulnya. Oke. Jadi Paulus ini diurapi Yesus ya. Ya, lanjut. Oke. Di Filipi pasal 3 nomor 8. Kita turun dulu nih, ada tamu nanti kita naik ulang nih. Oh iya no. Ya enggak Oke. apa-apa. Jangan babakal Orang lagi. mbak saudara toh. Bye-bye. Iyo baik-baik Berhadapan kita. deh Kang Baik-baik kita. Dito denganku. Iya. Gini, saya sih juga nggak lama, tapi saya ingin Kang Dito, apa pertanyaannya sekarang? Oke, Yang pertanyaannya. tadi sudah jelas mengenai konsili. Banyaknya 65 denom, 65.000 denom itu menjawab banyaknya perbedaan. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya hanya pemikiran manusia, betul? Tidak, pasti ada yang salah. Kalau Ya, denom kalau ada itu yang tidak salah. mengacu kepada Alkitab, berarti dia salah.
Kalau mengacu kepada Alkitab berarti benar. Oke, kalau mengacu kepada Alkitab, kita Tidak buka ada. dulu. Tidak ada tuh. Oke. Tidak ada yang Iya, benar iya. dan salah, tidak ada. Ada yang benar, ada yang Oke. salah. Saya tunjukin dulu. Bible ini menurut kamu kitab suci, ini benar atau salah? Bible dikatakan sebagai kitab suci karena mengandung firman Allah. Tapi tidak semua Bible itu berisikan perintah Allah dan larangan Ya, Allah. I Karena see. juga Ya, menceritakan kisah para nabi pada zaman Ini deh. Nabi Israel, puisi. Oke. Puisi dari Yes. Salomo, perumpamaan. Ya, sabar Yang dulu. itu bukan Sabar semua, dulu. itu bukan perintah Allah ya. Harus Ya, ini. dijelaskan Tampil. tidak semuanya perintah. Oke, ini pertanyaan saya. Demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Ini firman Tuhan perintah bukan? Gini ya, firman Tuhan disampaikan oleh para nabi. Itu ada di ayat berapa? Dari nabi siapa yang menyampaikan? Engkau akan memanggil aku Ya, suamiku. ayatnya Ini ayat firman berapa? Tuhan. Ayat berapa ya? Pertanyaan saya, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Ini perintah atau bukan perintah? Nah, nabi itu kan memiliki bahasa nabi itu sendiri, ya. Dan itu memaksudkan suamiku itu merujuk kepada satu hal rohani, bukannya jasmani. Iya, pertanyaan Ya, nabi saya, apa yang ini- mengatakan hal itu? Nabi apa? Iya, Kan ada ayatnya. pertanyaan- Dari kitab apa pertanyaan- kamu mengambil? Nanti Kamu dulu, tidak bisa nanti dulu. Nanti memberitahu. dulu dong. Itu bahasa Pertanyaan nabi. saya. Kadang-kadang nabi itu memiliki bahasanya sendiri Iya, untuk pertanyaan menjelaskan. saya. Ya, Pertanyaan saya, Evita, dalam tulisan ini firman Tuhan atau bukan? Kalau ini firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi. Dan nabi itu memiliki bahasa yang dari dalam pengertian dia sendiri. Pertanyaan saya, isi daripada firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Ini Dalam hal perintah. rohani, dalam hal rohani. Saya udah Ya, tahu sabar ayat dulu. itu. Aku nggak tanya rohani atau jasmani, tidak. Ini perintah atau bukan perintah? Itu bukan perintah. Itu penjelasan. Penjelasan dari nabi mengenai Israel dan Elohim. No, Bukannya perintah, penjelasan nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Pertanyaan saya, firman Tuhan ini perintah atau bukan perintah? Tuhan berfirman sebagai perintah, bisa juga sebagai nabi menyampaikan firman Tuhan, dan dia menjelaskan firman Tuhan itu hubungan antara Elohim dan Israel. Israel itu Jawab kadang dulu. disebut istri apa? Istri rohani, dalam arti nggak boleh berselingkuh. Suami istri itu kan tidak boleh berselingkuh, tapi si Israel itu sebagai istri dia berselingkuh berarti memalingkan, berselingkuh kepada berhala-berhala. Seperti Muslim tuh berpaling kepada berhala. Itu Mulai dari Muslim. mana-mana ini, baca baik-baik nih, baca baik-baik. Demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baal. Ya, saya ngerti. Dia menjelaskan bagaimana Allah ingin hubungan Allah dengan Israel. Allah itu dianggap Ini suami dan nyambung. Israel itu istri secara rohani. Ini saya jelasin. Dalam ayat ini Tidak lagi suami memanggil itu aku Allah, apa dan panggilannya sebelumnya? Elohim, dan Panggilannya Israel sebelumnya itu apa? adalah istri. Karena suami istri itu tuh tidak boleh berselingkuh. Jadi tidak boleh Panggilannya berselingkuh, apa, tidak Dek? boleh memalingkan muka dan menyembah Panggilannya kepada apa, berhala. Dek? Itu maksudnya. Ini Maksudnya panggilannya begitu. apa? Ini panggilannya apa ini? Dan tidak lagi memanggil aku Baal. Maksudnya sesembahan kan?
Baal itu kan sesembahan dalam bahasa Indonesia. Baal ini sebelum Tuhan berfirman untuk dipanggil suamiku, dipanggil Baal nggak? Iya, sebelum dipanggil Elohim sebelum minta memanggil suamiku, Baal atau dia dipanggil Baal nggak? Ya, sesembahan. Jadi dia dipanggil Baal. Sesembahan lah. Kalau ya, Baal ini sesembahan. Baal itu kan sama dengan sesembahan, ya kan? Di definisinya. Oke, kita cek. Baal itu apakah sesembahan Baal bukan? Ya. Apakah Baal itu, kita tanya ya. Kamu udah jelas ya, suami istri di sini bukannya suami aku tanya istri. dulu ya sebentar ya. Apa Baal Seperti itu di ya? bumi ya. Suami istri itu dalam rohani. Aduh, suami istri itu kan tidak boleh berselingkuh. Sabar dulu. Jadi istri tuh jangan berselingkuh dan apa dia ini? Apa dia ngomong apa? Nggak ngerti aku. Nih, Baal itu apa ya? Baal. Teman-teman. Nih, Baal nih. Ini Baal ini Lord. Cuk. Lord. Saya tak terjemahkan aja pakai bahasa Indonesia. Biar jelas. Nggak ngerti bahasa Inggris soalnya. Hai, kayak apa dang? Pada begini semua kok. Aduh, gimana dorang-dorang ini? Mama nih, Baal